mau pinjam siapa lagi ya? Pinjam mertua juga warisan belum turun. Gempain mati itu namanya. Ada terjadi kesalahan penulisan. Kalau nggak salah tanggal lahir, penomoran itu terkait identitas gitu. Sudah lock dan sudah bayar. Sudah bayar. Itu cenut-cenut. Fatul Firdaus ngobrol bersama, merantau di Inggris Raya. Banyak senangnya, banyak susahnya, ada sampahnya, belum tentu ada faedahnya. Selamat datang di F2F. Saya Fatul. Saya Firdaus. Podcast ini berbagi cerita tentang kehidupan anak-anak rantau di Indonesia yang ada di Inggris. Weh. Ini episode kedua kita nih hari ini. Sebelum kita lanjut ke episode, kita mau terima kasih dulu nih sama teman-teman betul. yang sudah dengerin di episode 1 kita. Di luar ekspektasi. Wah, penontonnya walaupun kita abal-abal ya. Udah rekamannya, gambarnya ala kadarnya. Ala kadarnya banget pokoknya. Aduh, terima kasih banget ya. Lumayan lah. Iya. Satu RT Satu hitungannya RT lah. hitungannya Lumayan itu. satu RT. Aduh, mantap lah pokoknya lah. Terima kasih banyak loh teman-teman. Tapi namanya itu kadang-kadang kita masih mikir nih. Nanti kita minta masukan juga dari teman-teman ya. Iya betul. Kayaknya ini keberatan nama ini. Awalnya itu kita Fatul to Firdaus. Wah, ini podcastnya Ramadan ini. Aduh. Nuansa Ramadan sekali. Jadi dulu kita pengennya namanya apa aja dulu? Mas Fatul kayaknya usul-usul banyak banget dulu tuh. Saya waktu itu sempat usul namanya Paralel. Apa itu paralel? Podcast anak rantau Liverpool, England. Tapi istri bilang ChatGPT banget tuh. Ya, terlalu AI. Padahal enggak tuh, itu hasil merenung gitu sebenarnya. Terus kemudian ya ini terima kasih nih buat istri Mas Fatul yang ngusulin F2F. Tapi sekali lagi akhirnya kita buat F2-nya tuh 2. Maksudnya itu Indonesia banget lah. Fatul berdua sama Firdaus. Karena kalau Fatul to Firdaus tuh kayaknya kok aduh berat banget nih. Apa ya, Fatul tuh pembukaan ya, kunci. Kunci menuju surga. Surga. Aduh, ngeri. Kita mau disclaimer dulu nih. Ya, disclaimer kita adalah ini hanya pengalaman. Pengalaman ya. Sesuai dengan tagline kita iya. Berbagi cerita dan pengalaman kita sebagai anak rantau di Inggris yang pasti berbeda-beda nih. Ini cuman berdua aja nih. Ini pengalaman bukan panduan. Oh iya betul. Ini bukan panduan. Sekali lagi kita tekankan ini pengalaman bukan aja. panduan buat teman-teman. Iya betul. Ini Balik lagi ya tadi ke persiapan bikin podcast. Ini sekarang kita persiapan anak rantau sebelum berangkat ke Inggris di Indonesia. persiapannya. Apa aja tuh yang kira-kira Kita recall lagi ya. Makanya kan itu udah cukup lama ya. 3 tahun ya di sini ya. Yang waktu itu saya pertama kali adalah saya cek paspor. Cek paspor Iya. ya. Paspornya pada itu udah punya apa belum? Udah punya. Nah, seingat saya waktu itu bikin paspor itu 2018 ya. Udah lama ya, udah cukup lama. Terus kan mau jalan-jalan tuh kan, COVID. Dan waktu itu masih yang 5 tahun. Masih 5 tahun ya? 2023 kan dia berangkat. Game over dia kan. Pas kan itu akhirnya bikin lagi yang Berarti baru. hitungannya bikin baru ya? Perpanjang. Itu di mana betul? Di Jakarta? Di Jakarta, ya dekat rumah aja. Prosesnya cepat ya? kelihatannya. Proses cepat ya, beberapa hari jadilah. Ya. Kalau Mas saya gimana kalau Mas? pengalaman itu pada waktu itu anak belum punya paspor, harus bikin paspor. Kebetulan kalau anak-anak bikin di Bandung, kalau saya sama juga tuh, paspor habis. Nah, pada waktu saya posisi di Papua, bikin di Timika. Ada hal yang unik nih. Ini. Kita untuk zaman dulu ya kita ya nggak tahu ya sekarang ya harus lewat aplikasi bikin paspor itu. M-Paspor. M-Paspor ya. Di Jakarta juga ya. Iya pakai M-Paspor. Harus pakai M-Paspor juga ya. Ya terus kemudian yang menjadi masalah di saat tempat saya pada waktu itu adalah paspor kedua saya karena namanya kepanjangan. Tukang imigrasi ini seenaknya nih ngilangin nama belakang saya. Padahal nama belakang itu paling penting kan. Kacau banget. Jadinya nggak di sistem tuh nggak ketemu nih. Nggak ketemu namanya. Loh, nama DKTP kok nggak ada nih paspor kedua. Padahal ini diterbitin di London loh yang kedua. Nggak main-main nih, nggak abal-abal nih. Iya jauh bikinnya London itu. loh. Di London ya. Bikinnya di London yang kedua. Pada waktu expire di Inggris dulu saya sempat juga. Dibikin namanya dipotong. Saya nggak paham juga ini. Ya itu pengalaman saya. Jadi teman-teman, kalaupun namanya panjang, pastikan namanya sama dengan apa yang di identitas teman-teman ya. Oh iya, saya juga
inget waktu itu saya bikin 2019 deh, bukan 2018. Jadi masih ada berlaku setahunan kalau nggak salah ya. Jadi habisnya pas di sini, perpanjang di KBRI. Terus? Iya gitu. Jadi ya pastiin sebelum berangkat itu beberapa bulan ya syaratnya ya, tapi saya waktu 1 tahun lah, 1 tahun sebelum expired itu penting banget tuh, jangan sampai udah semua udah siap-siap amat riwayat itu. Terus kemudian ini uniknya Indonesia sih, atau mungkin teman-teman yang lain juga ngalamin. Kan pasportnya ada 2 jenis paspor yang Saat ini ada 2 jenis ya. ya yang biasa sama yang Elektronik. elektronik. Yang ada gambar gitu Iya, ya. itu penting banget buat teman-teman yang ada di Inggris, kalau bisa sebisa mungkin ambil yang elektronik itu ya, elektronik, karena itu iya. bisa untuk scan identitas nantinya di Iya, Inggris. betul, Itu penting. Iya. Bisa ditempel tuh di handphone kan. Iya. Pasti gua kebaca ternyata, identitas kita itu. Tapi saya di sini perpanjang di London tidak ada yang elektronik itu. Padahal di Inggris ya. Iya. Inilah Indonesia yang Iya, kita kangenin ya. Iya. Malah kerenan istri saya bikin di Depok. Itu masalah paspor ya. Nah, yang jadi berikutnya juga adalah yang jadi masalah adalah pada waktu itu yang membuat anak saya sempat terhambat. Akte kelahiran anak saya karena lahir di Inggris belum istilahnya dibuat versi Indonesianya gitu ya mungkin ya. Iya, iya. Ya, jadi itu harus diurus dulu tuh kayak gitu. Wah, itu menguras pikiran iya. juga itu, Mana gitu, bikinnya di gitu. Bandung, ngurusnya di Jogja, karena kan saya tinggal Sleman kan, ngurusnya di Sleman. Wah, itu jadi TikTok, waduh, itu kebayang sih parah itu. rame Iya. paspor itu. Paspor, Dan ya udah, karena sebagian ada yang dapat elektronik, sebagian nggak dapat elektronik, ya jadi warna-warni dah keluarga ini. Iya betul. Kalau saya untungnya ya pas waktu itu lahiran anak-anak aktenya udah pakai bilingual kan, akte yang terbaru kan udah 2 bahasa, jadi nggak perlu translator lagi kan, itu perlu diterjemahkan kan, dipakai terjemahkan gitu buat ngurus visa. Visa nih di sini kita. Oh iya, itu nomor 1 itu. Nomor 1 setelah itu. paspor, visa. Waktu itu kalau saya nih pengalaman ya, karena kan student ya, kuliah sini. Ya, pertama tuh kita apply kan ke universitasnya, waktu itu istri saya apply, udah diterima tuh kan. Dapat namanya LOA ya. Letter of acceptance ya. Letter of acceptance ya, waktu kuliah dulu kan dapat LOA, baru dia tuh bisa si LOA ini buktiin ini orang udah diterima gitu. Bisa ya. Yang penting itu yang dipakai buat nanti ngurus. Tapi bukan ini ya, certificate diterima. KAS. Nanti ada lagi namanya KAS. Oh. Certificate of Acceptance for Study. Dia tuh itu kunciannya tuh kalau mau kuliah tuh. Iya. Kalau saya COS, Certificate of Sponsorship. COS. Kalau kuliah COS, kalau kerja COS. Iya, itu yang perlu dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu aja itu yang bisa ngeluarin COS-nya Iya, itu tadi itu kontak-kontak sama HRD-nya pada waktu itu saya. Saya punya listnya banyak banget tuh. Saya download dari webnya Home Office. Banyak ya. Banyak. Kalau mau kerja di sini, mau nyari-nyari kerja, COS gitu tadi ya. Iya. Paling penting itu. Cuman memang ini pengalaman juga. Pada waktu nginput data, ada terjadi kesalahan penulisan. Penulisan apanya? Nama. Kalau nggak salah tanggal lahir, beberapa nomor, nomoran itu lah. Pokoknya itu terkait identitas gitu. Sudah lock dan sudah bayar. Sudah bayar. Itu cenut-cenut, mana saya anak 4, cenut-cenut sudah bayar. Ya udah, kita lapor, bisa sih dapat refund, balik duitnya, alhamdulillah. Tapi tetap aja duit sudah keluar. Cash flow. Ini ya. Jadi teman-teman, APBN terguncang dong gitu ya. PBN mana pounds naik terus. Ya. Jadi teman-teman, ini juga pengalaman kalau bisa sih berdua. Jadi ada check and balance ya. Kayak bendahara sama kasir di sini. Iya betul. Iya, ada check and balance, habis diisi, serahin ke sebelah, cek lagi dokumennya, atau ada yang sebelah baca dokumen, sebelah yang input gitu. Jadi ini ada check and balance pada waktu input sebelum submit gitu. Ya, itu pengalaman buruk sih, dan mudah-mudahan teman-teman bisa jadi pelajaran kalau ngisi input. Apalagi yang punya anak 4 gitu ya. Itu kan kadang ngisi kita berkali-kali. Aduh, kadang lelah mata itu. Ketukar gini tanggalnya yang ini, yang ini. Betul banget. Ada yang unik nih Mas, kalau kita dari Indonesia untuk apply visa tinggal ya, bukan visa
tour ya, buat Iya, visa turis. turis ya. Bukan unik sih sebenarnya, sedih ya ini. Sedih ya. Kita harus punya TB test. Tuberkulosis ya. Iya, Tes tuberkulosis. tes tuberkulosis. Sedihnya emang, saya kebetulan juga peneliti di bidang kesehatan. Ini Indonesia tuh peringkat kedua mas, istilahnya di global. Tesan kalau mau ke sini. Kita tuh penyumbang terbesar kedua sedunia. Jadi tidak heran Sedunia. setelah India. Setelah India, Indonesia kedua tuh. Nomor 3 Cina. Nomor 3. Oh, di Cina masih banyak juga, Mas. Cina masih banyak, Cina masih banyak. Waduh. Jadinya ya kita balap-balapan nih sama Cina. Dulu awalnya kita nomor 3, Cina Oh, nomor gitu. 2. Nah, sekarang kita naik pangkat. Sementara di Inggris udah nggak ada ya, berarti ya. Hampir nggak ada. Hampir nggak Makanya ada. mereka sangat concern banget masalah TB ini untuk beberapa negara tertentu. Di tanah lain itu, iya. Nah, yang paling uniknya pada waktu saya dulu di Leeds, nanti ada tes lagi tuh, suruh tes TB lagi. Tes TB lagi ulang. Iya, Saya diulang enggak lagi. waktu itu Enggak ya? di Indonesia aja. Betulan banget. Saya kan di Jakarta ada beberapa rumah sakit ya yang jadi Iya, rekanan ya. khusus ya, nggak Iya. semua rumah sakit Itu bisa dia ya. nyebelin Iya banget ya. Kesian kan yang nggak dari Jakarta Iya. kan, ya, yang di daerahnya nggak ada Iya. rumah sakit rekanan itu. Bener. Sekali lagi, saya juga dari Papua pada waktu itu ngurusnya. Kemana Mas jadinya? Ya harus ke Jakarta juga. Paling dekat ke Jakarta karena direct flight iya, emang iya. direct flight ya. Ya directnya. Iya benar penerbangan itu ke Jakarta. Beberapa teman yang dari Kalimantan dari mana itu ya, harus ke Jakarta. Wah gila. Dan ngurus visa juga kan harus ke Jakarta kan. Iya, IFS itu ngurus ya. visa ke Jakarta, ngurus Iya, TB di ke Jakarta, iya. bolak-balik habis Bolak-balik duitnya. itu. Iya, itu sebelum berangkat itu. Aduh, terus habis itu kalau Mas bikin pada waktu janji itu gimana itu? Mudah nggak itu di rumah sakitnya? Di rumah sakit kebetulan di rumah sakit ada kuota-kuotanya kalau nggak salah ya. Nah, kalau istri saya kan dia duluan tuh waktu itu apply kan. Dia di rumah sakit Mitra Internasional di Jatinegara ya. Iya itu saya juga dulu namanya. di situ kayaknya Jatinegara. Terus saya nih sama anak-anak beda rumah sakit kan mungkin kuotanya nggak kali kalau nggak salah. Saya di rumah sakit Pondok Indah dan itu adanya pagi doang. Itu ya. Pagi Jadi sampai jam 10 deh kalau nggak salah deh sampai sebelum tengah hari pagi. Tapi nyaman nggak di Pondok Indah? Lumayan sih nyaman ya. Habis itu bisa langsung ngomong. Iya Wah, berarti ini jadi Pagi-pagi. pengalaman buat teman-teman juga ya berarti ya. Kalau pilih-pilih rumah sakit, kalau Pondok Indah yang bisa available-nya pagi aja Pagi ya. doang, Berarti harus nggak iya. kerja ya. Iya, harus sekolah gitu dulu ya. Iya. Anak saya salah satunya itu kalau pagi suka pilek. Aduh. Kan kita jadi deg-degan ya. Nah, pas diperiksa nanti Diperiksa ini ntar- indikasi iya, apa? Aduh, untungnya enggak semuanya aman lah dokternya juga. Kalau paham anak lah. memang hanya pemeriksaan fisik sama dia tanya-tanya aja ya, apa anamnesis ya kalau istilahnya kedokteran. Tapi kalau yang dewasa nanti di foto dadanya ya. Iya. Iya, kita di foto dadanya itu. Oh iya lupa saya juga ya. Mestinya kalau enggak Oh iya di foto ya di foto dadanya Iya, kita. kita nyiapin ada kayak suruh isi dokumen gitu kan. Iya, Bawa foto, jangan lupa bawa Oh iya iya. foto. Nyebelin banget Foto. tuh. Mas ada pengalaman apa nih? Ya itu dia. Kita nggak nyiapin kan. Jadi akhirnya pagi-pagi itu kita harus cari tuh di kayak ruko-ruko di Jakarta itu, kayak tempat printer-printer fotokopi gitu. Untung ada yang buka tuh. Untung ada yang buka ya pagi-pagi Iya. ya. Terus fotonya apa? Karena kita nggak punya foto. Untung masnya baik banget. Dia fotoin di tukang tempatnya di dia tempatnya itu. terus dieditin sama dia gitu. Backgroundnya jadi biru lah, Iya, harus iya, biru. iya, kalau nggak salah. biru, bener, Harus biru. bener, Iya tuh bener. dieditin sama dia. Untung baik banget tuh. Kalau saya udah panik banget, udah nggak Iyalah, punya parah. foto. Terus udah jauh-jauh kan dari Papua kan ke Jakarta. Iya udah debruk aja kan. Kepikiran ya barang-barang begitu. Iya bener-bener. Untung masnya baik pakai HP doang, hasilnya bagus, pagi-pagi mungkin pencahayaan juga bagus, terus diedit sendiri pakai komputer, di print sama dia. Iya, penting banget itu bawa pas foto ukurannya nggak tahu lah nanti dicek aja ukurannya Ya, berapa itu. maksudnya zaman sekarang mas, pasti pakai pas foto itu, aneh sih Ya maksudnya. nggak tahu juga ya namanya ya. Iya. Terus kalau yang mau kalau saya kan keluarga saya student ya itu pakai ijazah mas. Kalau mas kalau kerja pakai bawa buat ijazah. Memang sih dalam dokumen dibilang tuh suruh tunjukin pada waktu ketemu HRD pertama kali bahwa ijazahnya juga, ijazah terakhirnya kita. Iya. Tapi kalau pas lu kuliah memang nunjukin tuh di pada waktu peregistrasi. Tapi pas kemarin kerja mungkin karena dia percaya sama saya nggak dilihat tuh. Enggak pas waktu ngurus visa bawa nggak ijazah? Enggak, saya nggak, dokumen-dokumen udah saya upload semua dan nggak diminta apapun. Enak banget tuh. Okay. Memang kita pada waktu itu panik sih. Ya tuh inget tuh banget. Di VFS itu nggak boleh bawa laptop ya masuk ya.
Nggak boleh bawa apapun kan ditinggalin semua deh. Iya itu yang nggak boleh bawa apapun itu ya. Ditinggalin, iya. Sama ya itu yang juga jadi pelajaran sih itu. Kita rencananya karena ketakutan bawa laptop, bawa dokumen. Ternyata sampai sana nggak boleh bawa masuk. Untung ada tempat penitipan kalau nggak salah ya. Iya, Kalau saya tanya-tanya tuh sama teman-teman yang dari kota lain ya. Kemarin VFS di mana? Ya harus ke Jakarta. Ada yang dari Balikpapan, ada yang dari mana gitu kan. Mas dari Papua kan. itu duit bolak-balik, kantong, rogoh. Itu belum berangkat. Dokumen apa lagi pada waktu yang kira-kira harus disiapin ya? Paspor, TB. Oh iya, itu dokumen-dokumen pada translate juga nggak? Ya, diminta translate ya. KTP translate. ya, KTP pasti utama KTP, kakak, sumpah. Yoi, bahasanya kan penerjemah tersumpah, saya nggak ngerti dah. Padahal rasa-rasanya ChatGPT udah lebih pinter ya. Certified tersumpah itu mahal gitu. Nah, nanti itu temen-temen bisa cari daerah-daerah banyak sih. Banyak sih. Tapi gimana taunya Online sih, kalau Pak. Iya. bisa terpercaya aja ya? Ya udahlah. Percaya aja ya. Kayak aja dia udah bilang tersumpah ya udah. Itu urusan dia sama Tuhan sumpahnya. Iya, kakak di translate, KTP di translate. Ini juga bersertifikat itu juga. akte nikah Iya, ya? buku nikah. Buku nikah. Terus apa lagi itu? Itu semua ditranslatein tuh. Ya itu aja sih kayaknya deh. Iya. Ya dokumen kependudukan lah pokoknya. Produknya Disduk Capil. Walaupun kadang-kadang beberapa dokumen Indonesia udah ada bahasa Inggrisnya sebenarnya ya. Iya, kayak itu juga. Kayak SIM itu kalau nggak salah udah SIM Indonesianya. udah ada. Akte lahir kalau anak saya udah. Udah ada juga kan, ada bahasa Inggrisnya tuh. Produk lokal ya, produk zaman dulu. Zaman orde baru kan belum bilingual zaman dulu. Satu bahasa. Terus itu tuh saya scan dan saya print. Sampai print juga Print ya? juga punya satu. Ketika berangkat tuh punya satu folder khusus isinya print-printan gitu. Yang tadi tuh kas, TB test, paspor, KTP, kakak, dokumen akte kelahiran, semuanya ada tuh print-printannya. Saya bawa masukin ke tas khusus, dipegang sama istri saya tuh pokoknya ini kunciannya nih. Kayaknya udah harta karun tuh. Iya, Harta karun ya pokoknya. Karena ya kita nggak tahu ya, entah nanti ada apa sama gadget kita kan nggak bisa buka, apalagi kalau berhadapan sama petugas imigrasi kan deg-degannya beda kan ya. Nah, itu dia ternyata kalau di VFS nggak tahu sih ini pengalaman ramah sih di sana. Ramah ya, beda. Maksudnya nggak maksudnya pas oh iya iya. itu untuk itu bener-bener. Kalau VFS-nya ramah-ramah sih bener. Iya, itu dokumen yang perlu disiapin untuk jaga-jaga ketika sampai di bandara di Inggris ya. Karena kadang-kadang mintanya nggak bisa terduga gitu. Minta apa dia nih? Iya. Minta COS, minta kontrak, apa minta apa gitu kadang-kadang. Bener-bener. Minta rekening bank. Penting banget tuh. Rekening bank tuh bukti keuangan. Itu dia. Oh itu dulu kita bisa sampai deg-degan banget dulu perlu berangkat antara ini itu pasti kegalauan teman-teman semua juga nggak tahu ya seberapa kaya sih kita ini supaya bisa diterima visanya gitu. Itu kadang deg-degan banget tuh. Apalagi saya punya 4 anak ya. Satu istri. Ini berapa duit gitu dianggap bisa bertahan di Inggris gitu. Iya betul. Dulu beberapa teman yang lama sih itu sampai ngutang ke universitas, dipinjemin universitasnya. Universitas di sini? Di Indonesianya. Oh, di Indonesianya. Dia minta supaya uangnya ngendap dulu beberapa bulan, nanti dibalikin lagi ketika bisa udah keluar gitu. Udah granted, balikin. Dikasih tapi duitnya sama universitasnya, dipinjemin. Wih, baik banget ya. Cari tahu tuh universitasnya apa tuh, mantep itu. Hukum. Ya benar-benar itu benar mas. Dia ceritanya gitu ya. Kamu pinjam siapa lagi ya? Pinjam mertua juga warisan belum turun ya. Gempain mati itu namanya. Oh iya ada juga teman-teman kerjanya mas support, dipinjemin dulu berapa gitu. Itu harus ikhlas banget ya. Kalau nggak balik nilai ta'ala itu. Iya. Oh, pokoknya kan konditers baik lah itu. Kalau saya akhirnya juga gini ngakalinnya, ya udahlah beberapa tabungan kita kumpulin aja semuanya, dijadiin satu aja. Jadi kesannya banyak gitu. Walaupun saya nggak tahu persis ya, apakah akhirnya mereka menentukannya berdasarkan ya udah Anda punya scholarship misalnya, punya beasiswa itu udah menjadi jaminan atau saya juga misalnya ya udah kan Anda kerja, ya udah Anda udah bisa pasti udah punya gaji dan bisa hidup di Inggris ya. Nah, karena kan itu menurut saya ya mungkin lebih aman ya. Tapi kalau Mas kan mandiri nih pada waktu itu. Gimana? Pada waktu itu berapa kira-kira yang harus disiapin dan ngakalinnya gimana juga? Ya segitulah pokoknya kan disiapin. Ada yang harus disiapinnya 3 bulan kan ya, harus 3 bulan mengendap kalau nggak salah waktu itu. 3 bulan mengendap. Iya, apa 1 bulan sebelum? Oh ya 3 bulan ya kalau nggak salah 3 bulan.
Anda ya jangan ada yang aneh-aneh. Jangan tiba-tiba ada yang duit masuk berapa besar gitu ya. Sempat ada masalah nggak emang pada waktu itu visanya? Nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Yang masalah malah yang turis yang sebelumnya. Oh, terus gimana itu? Mas? Sebelumnya kan saya sebelum student itu ya mau cek ombak dulu lah ya Oh, ke cek sini ombak, ya. lihat Inggris kayak apa sih gitu ya. Liverpool Ya kayak itulah apa? waktu itu ada kesalahan waktu kan ditanya nih waktu ngisi itu kan banyak tuh pertanyaannya bahasa Inggris semua kan kita dan kata-katanya mungkin beberapa nggak familiar ya. Iya, bahasa kalau pertama katanya bahasa BBC banget gitu. Bahasa BBC ya itu ada yang yes no itu saya centangnya no ternyata harusnya yes gitu kan. Karena kan saya kerja ada nggak cuma satu penghasilan kan. Nah, ini ada penghasilan lain yang masuk tapi ketika ternyata di atasnya ada pertanyaan apakah Anda punya penghasilan lain. Saya bilangnya no gitu karena ya. Lah emang mereka bisa ngecek? Ya, makanya dilihat dari itu dari rekening kan cash flow dia. Ngeri juga ya. Iya. Padahal yang kita print kan 3 bulan terakhir aja ya. Oh berarti dalam 3 ada angkanya. Iya dalam 3 bulan itu. Berarti dalam 3 bulan terakhir tadi kalau bisa jangan ada transaksi yang janggal gitu ya. Jangan ada yang janggal. Kalau ada yang janggal di-declare. Bisa declare Iya. 4 warisan. Iya betul. Atau misalkan saya selain pekerjaan utama saya punya pekerjaan lain yang penghasilannya sekian. Diterima setiap tanggal sekian gitu dan jumlahnya misalkan fluktuatif ya di waktu itu saya ya ini nggak tahu nih ini yang lain gimana waktu itu saya mention tuh yang pas visa buat student ya fluktuatif range-nya segini sampai segini gitu declare pokoknya apa declare ya yang penting jujur terbuka gitu ya jadinya ya. sinkron nih declare sama data dari bank. Nah nanti di pertanyaan terakhirnya visa itu biasanya yang paling aneh. Apa itu mas? Apakah Anda termasuk golongan teroris? Apakah Anda punya paham teroris? Apakah Anda punya kejahatan? Itu aneh sekali sih pertanyaannya. Jelas aja siapa yang mau jawab iya gitu ya. Tidak. Semua jawab tidak. Oh ya no. Yang terakhir itu pengalaman kita ya. Nggak tahu kalau udah berubah kita nggak tahu lah gitu. Iya gitu. Waduh. Memang soal pervisaan deg-degan banget itu kan. Kontrol rekening tadi itu ya. Apakah ini harus warisan diambil di depan? Warisan lagi. Warisan dibayar di muka. Nanti dibalikin lagi deh gitu. Dibalikin lagi. Nah, kalau enaknya lagi nih kalau visa Inggris ya Mas. Pengalaman saya lagi ini pengalaman ya. Nggak perlu nunjukin kita udah punya tiket pesawat. Oh jadi masalah duit untuk beli tiket nggak perlu dulu ya? Iya nggak perlu dulu. Mungkin ada beberapa negara yang mengharuskan ada tiket ya, atau mungkin jadinya kan pakai tiket dummy segala macam. Nggak, kalau Inggris saya ingat saya sih nggak perlu tuh nunjukin udah ada tiket. Jadi kita bisa save uang beli tiketnya buat nanti ketika visanya udah granted. Jadi lebih aman ya. Lebih aman. Pokoknya searching dulu aja. Searching dulu, cari-cari. Nggak ada masalah ya. Bisa nggak harus buru-buru ya. Bukan jadi satu syarat deh kalau nggak salah kalau tiket pesawat. Tapi biasa pada waktu itu Mas yang nyari tiketnya apa? Iya istri sih yang nyari. Sama saya juga sih, sama saya juga. Pertimbangannya gimana Mas kalau waktu Mas berangkat ke sini? Yang jelas yang pasti saya sih lebih suka karena bawa 4 anak berangkat yang malam dari Indonesia. Waktunya yang malam ya. Bisa tidur di Timur Tengah. Biasanya kita transit di sana ya. Itu baru bangun. Jadi selama perjalanan mereka bisa istirahat ya. Jadi terus kemudian yang saya pertimbangkan juga mengenai bagasi. Sekali lagi anak banyak, bagasi perlu yang besar. Ya. Kasih berapa ini maskapai ini bagasinya ya? Kadang-kadang itu bagasi itu tricky tuh. Kadang-kadang ada yang murah tapi ternyata nggak ngasih bagasi atau bagasinya dikit gitu. Iya betul. Itu harus hati-hati juga tuh. Kadang-kadang mereka pendapat yang murah ini harus dicek lagi tuh. Bagasinya berapa kilo. Jadi, atau kalau ada harga-harga yang menarik kita harus lihat ada apa di balik itu ya. Bener banget. Memang harga itu jadi pertimbangan awal ya. Betul. Cuman di balik harga itu ada apa? Kecuali teman-teman siap pakai baju yang ditempel di badan ya untuk berangkat gitu ya. Itu doang gitu. Iya. Kalau Mas apa lagi yang Mas pertimbangkan? Kalau saya waktu itu pertimbangan saya mau turun di mana nih? Turun di mana? Jujur Li, ini adalah pertama kali saya ke
Eropa. Oke. Jadi dan ke Inggris. Jadi saya mau ngerasain turun di London. Wah. Gimana rasanya? Bener-bener ini Inggrisnya Inggris gitu. Inggris, London. Mau ngomong-ngomong masalah London juga, sampai sekarang pun orang tua saya kadang-kadang bingung apa Liverpool, pokoknya depannya L aja. Oh ini London, pokoknya anak saya di London gitu. Terus Saya turun di London. ya. Iya kan, pilih turun di Heathrow ya. Wah, kita di Liverpool. Dari London ke Liverpool itu masih kalau naik mobil sekitar 5 jam. Jauh banget, jauh banget. Dan kami sampai di London tengah malam. Nah, Udah itu. nggak ada transportasi publik. Waduh, terus akhirnya pakai apa dong? Kebetulan waktu itu udah sering komunikasi sama warga Indonesia yang di sini, ada yang bantu lah buat jemput. Baik banget. Untung ada Iya, ya. untung Nggak perlu tidur di bandara Nggak ya. perlu nempel di bandara, apalagi bawa anak-anak kan kesian ya. Iya. Wah, ternyata public transport nggak 24 jam ya walaupun London ya. Iya, waktu itu mungkin karena keluar kota ternyata jauh ya. mungkin Saya itu juga ya. nggak cek dulu, ternyata ada bandara yang dekat turun Di Manchester. di Manchester. Kalau Liverpool sendiri nggak jadi pilihan ya karena nggak ada ya. Nggak ada, Kalau itu nggak ya. ada, nggak bisa dia. Manchester paling dekat ya. Manchester itu ternyata dekat ya. Jadi teman-teman kalau mendarat yang mau ke Liverpool mendarat di Manchester rekomend. Antriannya nggak panjang, durasinya Oke lah. Nggak tahu mas sama Heathrow. Kalau Manchester sama Heathrow gimana kalau mas menurut mas? Karena mas sudah pernah turun di keduanya. Saya belum pernah di Heathrow. Lebih imigrasinya lebih ketat mana? Di Heathrow itu ketat. Ya mungkin ya karena itu pintu utama ya, banyak yang masuk loh. Antriannya panjang masuk itu, panjang banget. Padahal tengah malam Koper sih. dibongkar nggak? Enggak, kalau koper nggak dibongkar. Oke. Itu panjang antriannya, banyak dari semua negara. Baiknya itu mereka kalau lihat ada anak-anak itu kayak dikasih. Saya kan datang nih, udah di antrian ujung kan. Iya. Dibukain tuh lain baru. Baik Akhirnya ya. bawa anak-anak sini nih, sini ya. Karena itu yang paling saya takutin dulu pada waktu berangkat juga sampai Inggris. Apakah mereka itu kayak di film-film ya? Saya sempat lihat reality show dibongkar, ada bawa daging atau enggak bawa. Karena kita orang Indonesia kan sering punya bawaannya unik-unik ya. Bawa rendang, Ikan- bawa apa ikan itu? asin. Terasi. Iya. Kan memang Iya, spesial kita ya, bener, spesial. bener. Nah, itu dia. Tapi ternyata kalau di Manchester selama ini nggak pernah sih. Di customnya nggak ribet. Iya. Malah saya lebih takut sekarang di Jakarta. Karena waktu itu saya sempat ada bermasalah waktu visa turis, ya sempat ada tuh ditanyain kenapa waktu itu ada reject visa. Oh, mereka tahu ya? Ada catatannya ya? Datanya, iya. Ini belum diupdate di kami. Diupdate dulu ya, itu saya dibawa tuh ke ruangannya Iya, mereka ya. waduh, deg-degan Ya juga kita deg-degan tuh, waduh gimana nih, mana tengah malam, ada jam masa ya pulang lagi kan. Oke. Iya. Tapi nanti kita diskusiin lagi ketika sampai di Inggris pengalamannya gimana, nanti episode lain lagi. Iya. Nah, kita fokus di Indonesia lagi nih, balik Iya, Indonesia lagi nih. Bareng Indonesia Nah, lagi nih. Terus berarti pada waktu di Indonesia itu sudah nyiapin